Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk memperkuat kompetensi kalian, ini kita latihan menggambar, kemudian yang paling penting adalah mengedit program. Nah, anak-anak, kalau kita lihat gambar ini, perhatikan ini ada ulir, alur, kemudian bobot rata bertingkat. Kalau ini dalam pemrograman Mastercam, ini terdiri atas roxing, grooving, ulir atau threading, roxing, kemudian grooving, threading. Nah, anak-anak, ini gambarnya. Kita nanti akan pelajari cara menggambar, dan yang paling penting adalah mengedit program. Nah, ini kita gambar di Mastercam. Ini kita identifikasi dulu diameternya, ini diameternya 16 karena ini ulir M16. Kemudian 12, 20, 22. Berarti kalau kita gambar 8, 6, 10, 11. Panjangnya 30, 41 ya. Saya buat di sini, saya klik line, agak saya percepat anak-anak ya. Karena saya ngejar waktu. 41, kemudian ini saya lakukan fit, kemudian saya lakukan offset, klik ini anak-anak ya, pilih export offset, saya masukkan di sini karena M16 berarti saya masukkan separuhnya 8, klik ini, nah, kemudian tambah, saya masukkan 6 karena diameter tujuannya 12, saya tambah lagi, saya masukkan sini 10 karena diameternya 20 ini. Kemudian terakhir 11 karena diameternya 22. Nah, oke. Berikutnya saya buat line. Saya buat line ini, saya tarik ke sini. Kemudian saya cek lagi gambarnya karena saya juga tidak hafal. Panjangnya 36,5, totalnya 41. Saya ke sini, saya lakukan lagi offset. Dan saya masukkan di sini 30, ini klik, kemudian plus, kemudian saya cek lagi berapa tadi, lupa, 65. Nah, saya masukkan 6, ini, kemudian saya tambah lagi, saya masukkan 5. Ini, nah ini selesai sementara. Kemudian kita lakukan modifikasi garis-garis ini. Caranya kita potong, pilih gunting ini atau trim, pilih divide, kemudian ini kita hapus, yang tidak digunakan kita hapus. Nah, ini menghapusnya harus paham objek mana yang harus dihapus, dan ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, ini sudah jadinya seperti ini juga kita hapus. Sementara selesai, berikutnya kita cek lagi ada chamfernya. Saya ingat saya ini ada chamfer 2x45. Kita masuk ke sini, aslinya bukan 2x45 ini. Saya cek lagi nih. Ini saya cek, nah ini aslinya 1,5 anak ya. Kalau saya ingat saya 1,5, 1,5 ya. 1,5x45 ini file gambar inventor ya. Ini 1,5, saya save dulu dan masuk sini. Ini saya chamfer, klik ini chamfer, kemudian masukkan di sini 1,5, ini klik, oke. Nah, berikutnya kita masuk ke mesin tipe. Kita klik mesin tipe, kita pilih lead. Nah, ini manage listnya belum pernah saya buat berarti. Saya klik, saya pilih LED 2 aksis lempet LMMD, add, masuk ke sini anak-anak, oke. Berikutnya mesin tipe, saya pilih LED, saya default. Nah, kemudian klik plusnya, propertiesnya, pilih stock setup. Ini agak saya percepat ya. Kemudian saya pilih filenya, ini sudah betul. Kemudian tool setting user define, saya buat ini 800. Ini saya buat saja fit rate-nya 300, ini 200, ini 150 misalnya. Stock setup pada yang merah ini berhubungan dengan benda. Saya klik properties,
saya pakai karena saya tidak hafal tadi diameternya, saya pakai make from 2 point. Saya klik pojok sini, saya klik akhir sini. Nah, di sini terbaca diameternya 22, panjangnya 41. Nah, panjang ini saya buat 100. Kalau sudah use margin, ini saya buat 1. Kemudian position orientation ini nggak usah dibuat, nggak usah dirubah. Sudah oke. Kemudian yang lain untuk cak jaws ini nggak usah diatur. Oke. Setelah sudah, berikutnya kita lakukan toolpad. Toolpad tadi sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, toolpad meliputi roxing, finishing, grooving, dan threading. Jadi yang pertama ini harus urut, tidak boleh dibalik-balik. Yang pertama sekali lagi, roxing, finishing, grooving, dan threading. Nah, berarti toolpad ini saya pilih rock atau roxing. Ini saya namai saja M16 kali 1.5 penamanya. Nah, kemudian pilih option, pilih putarannya CW itu clockwise atau searah jarum jam. Kemudian klik chain, klik garis awal, klik garis akhir. Ini sudah, artinya sudah tersambung. Kemudian oke. Selanjutnya pilih tool rata, walaupun sebenarnya ini tool kasar anak-anak ya, tapi saya menggunakan tool finish, tool nomor 21. Nah, karena di mesin sudah saya pasang pada tool turret nomor 1, maka 21 ini kita ganti 1. Ini 1, ini 1, kemudian ini kita arahkan ke sini semua. Ini saya ganti 2000, ini putaran maksimalnya. Kemudian coolant saya aktifkan, pastikan ini coolant aktif. Dan rock parameter ini saya buat penyaetannya dan ketebalan 1 mili 1 mili. Stok to liftnya ini kita tinggalkan 0,2. Artinya kalau ada proses seperti ini, berarti nanti di akhir harus ada finishingnya. Ini sudah, ini sudah. Nah, plungnya kita cek, ini sudah oke, tidak ada masalah. Kemudian oke. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya. Saya simulasikan. Ini saya posisikan. Nah, saya play, saya kurangi sedikit kecepatannya. Nah, seperti ini. Oke, sudah betul. Berikutnya kita lakukan finishing. Kita klik finish. Tool yang kita gunakan nanti sama. Ini tidak usah dicek, biasanya tetap sama. Oke. Langsung ke chain, pilih garis awal. Ini sudah betul. Kemudian oke. Berikutnya kita gunakan tool yang sama, tidak kita robah, hanya coolantnya kita aktifkan dari off ke on. Oke. Jadi nanti di mesin ini coolant akan keluar. Kemudian finish parameter ini sudah defaultnya. Plungnya kita tetap pakai ini karena nanti alurnya itu dari proses grooving. Oke. Nah, kalau kita simulasikan roxing dengan finishing, nah, kita simulasikan. Nah, ini sudah oke. Selanjutnya kita lakukan grooving. Groove ini ya. Jadi grooving ini, area groove ini yang kita lakukan chain nanti. Caranya toolpad, pilih groove, pilih chain, oke. Berikutnya cek putarannya sudah betul, pilih chain. Nah, ini klik. Nah, ini artinya perjalanan nanti groovingnya ini, area ini yang di grooving. Kemudian oke. Nah, pilih groovingnya, grooving kanan ya. Saya pilih grooving kanan, saya pilih ini. Nah, tool ini di mesin CNC kita itu saya pasang di tool nomor 2, makanya saya ganti 2, ini 2, ini 2. Kemudian ini, nah RPM nya ini karena grooving ini saya kurangi menjadi 500 speednya. Spindle speednya, feed rate nya pun saya buat
300 200 saja. Kemudian ininya tetap saja. Kemudian coolant pastikan aktif. Di sini coolant on. Kemudian groove shape ini tidak usah dirubah. Groove, nah ini kita buat 50%, lebih tipis, bahkan 40% tidak masalah. 50 atau 40 tidak masalah ya. Cuma kalau 50 mungkin lebih cepat selesai gitu saja. Kemudian finish, ini sudah tidak bisa kita lakukan perubahan. Depthnya ini kita atur. Ini mestinya dilakukan 2 kali, saya buat menjadi 4 kali biar lebih beban pahat tidak terlalu berat. Oke. Nah, ini sudah oke semua. Nah, oke. Nah, ini sudah betul, tidak ada yang caution. Kemudian ada lagi yang perlu saya cek tadi, ada yang lupa. Di sini edit tool. Nah, ini D, ini saya rubah jadi 2. Karena di bengkel itu lebar tool yang kita gunakan itu 2 mm. Oke. Kemudian saya regenerate. Oke, saya simulasikan saja untuk alurnya saja seperti apa jadinya. Nah, seperti ini. Oke, sudah betul. Nah, yang terakhir kita lakukan threading atau ulir. Pilih tool path, pilih thread, kemudian pilih tipe ulir. Saya pilih ulir kanan, pastikan ulir kanan OD. Nah, ini saya pilih boleh pakai small, ini boleh pakai ini boleh. Saya klik ini, saya klik kanan dulu, edit tool. Saya butuh memastikan apakah benar tipe tool yang kita pilih ini. Ini sudah oke, tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Oke, sudah betul. Oke, kemudian tool number di mesin saya pasang di tool nomor 3, maka ini kita ganti nomor 3. Kemudian speed spindle-nya, feed rate-nya ulir ini jangan terlalu cepat, saya pakai 300. Otomatis spindle speed-nya akan mengikuti. Coolant saya aktifkan karena ulir itu anak-anak perbandingan antara kecepatan dengan putaran. Maka jika saya merubah feed-nya atau kecepatan pemakanannya, otomatis spindle speed-nya akan menyesuaikan. Kemudian thread shape parameter. Di sini saya tadi menggambar pada inventor ini M16 kisarnya 1,5. Maka di sini harus saya atur mayor select diameter. Ini saya cari tabel. Saya cari di tabel basic mayor ini 16 kisarnya 2. Ternyata basic mayor 16 ini ada 2, ada lead 2, ada lead 1,5. Kita pilih lead 1,5. Kemudian oke. Maka di sini sudah muncul mayor diameternya 16, minornya 14,376. Kemudian panjang ulir ini yang harus kita perhatikan. Tadi saya menggambar panjangnya ini 30. Nah, nanti di sini ada space-nya 10 mili. Berarti ini nanti 30 nanti pas di sini, maka harus saya sisakan 1 atau 2 mili. Maka saya nulisnya di sini paling tidak 31 atau 32. Saya masuk ke sini lagi, ini minus 20 ini kita rubah menjadi, saya buat menjadi 32. Lebih 2 mili. Tujuannya ya barangkali settingnya kurang pas. Kemudian ini yang saya maksud dengan spellingnya tadi ya 10 mili. Jadi start pahat itu dari benda itu akan mengambil jarak 10 mili di sebelah kanan. Kemudian Kenneth ini kalian rubah menjadi box ya, menjadi box. Kemudian number of cut, berapa kali penyayatan untuk menempuh jarak tinggi kisar. Ingat anak-anak ya, rumus kisar dalam standar ISO itu tinggi kisar sama dengan 0,61 kali tinggi kisar. Berarti hitungannya
0,61 kali 1,5. Anggap saja saya bulatkan 1 mili misalnya. Nah 1 mili itu kalau 5 itu berarti 0,2. Berarti per lapisan penyayatan itu 0,2. Nah ini agak tebal, maka ini dibuat lebih banyak saja. Misalnya saya buat 15. Tujuannya apa? Pahat biar nanti mengambilnya tidak terlalu tebal. Nah ini nanti apa kerugiannya? Kerugiannya waktu agak lama, cuma nanti keamanannya lebih terjamin karena yang diambil tipis-tipis. Kemudian ini sudah. Nah kalau sudah semua klik OK. Nah seperti ini. Berikutnya saya simulasikan untuk ulirnya saja. Untuk semua ya, ini semuanya regenerate. Nah ini ulirnya selesai. Ini ulirnya ya. Dari simulasi tadi, dari awal sampai akhir, mulai menggambar sampai simulasi ini sudah betul. Saya ulangi lagi, sekali lagi. Dikhawatirkan ada kesalahan. Nah ini proses pengerjaannya. Nah ini grooving namanya ya, grooving. Nah ini grooving sudah betul, tidak ada yang nabrak anak-anak ya. Ini juga sudah betul. Berikutnya oke. Nah langkah berikutnya, dari gambar ini kita rubah menjadi NC. Caranya pilih post select operation atau PSO, atau simbolnya ini G1. Klik PSO, ini biarkan dan centang OK. Kemudian namai filenya saya namai file tetap M16 kali 1 OK. Nah ini langsung jadi. Ada beberapa PC itu yang kita itu ditarik tawaran error dan seterusnya. Nah nanti jika muncul seperti itu, kalian pilih no. Nah ini tadi tidak ada tawaran ya, langsung OK. Nah sekarang bagian yang penting itu adalah mengedit program. Nah karena tipe mesin kita adalah GSK 928, sementara Mastercam ini dibuat untuk keseluruhan sistem kontrol, ada Fanuc, ada GSK, ada Mitsubishi, dan banyak sekali jenis mesin CNC. Maka kita harus menyesuaikan dengan tipe GSK. Nah bagian mana saja yang dihapus, ini anak-anak ya dihapus. Yang saya blok ini nanti dihapus. Kalian nanti dalam menyusun program juga sama ya. Ingat-ingat, saya ulangi, ini dihapus del, tapi di sini kita ganti G0, kemudian X saya buat jauh 80, Z saya buat jauh 50. Tujuannya apa? Ini agar sebelum ini berputar, karena saya melihat bawahnya berputar ke T0101, ini saya jauhkan dulu dengan benda kerja. Dikhawatirkan nanti saat melakukan perpindahan tool nanti tidak nabrak dengan benda kerja. Nah di ini paling atas ini, kepala ini kita kasih nomor program. Misalnya saya buat programnya nomor 007 misalnya. Nah nanti sebenarnya ini harus melihat ke mesin, di mesin berapa nomor yang masih kosong. Nah, sementara ini saya tidak tahu di sana nomor berapa, sementara saya isi 007. Kemudian G0 ini kita hapus, kita hilangkan. Kemudian G0 yang bawah ini kita hilangkan. Kemudian G54 kita hilangkan. Kemudian G98 kita hilangkan. Nah ini terus, setelah ini sudah, terus ke bawah kita lihat pergantian tool. Nah ini di sini, nah di sini ini kalau kita biarkan nabrak ini perputaran toolnya dari tool 1 ke tool 2, ini kalau tidak dijauhkan nabrak nanti. Nah ini kita hapus. Ingat ya, saya ulangi, G28 ini sampai ini kita hapus. Ini del
kita ganti sama seperti di atas tadi, G0 X80 Z50. Kemudian G00 ini kita hapus, kemudian G54 ini kita hapus, kemudian yang lain biarkan, ini dibiarkan terus sampai ke bawah. Nah, berikutnya di sini berpindah dari tool 2 ke tool 3. Jadi tool 2 sudah selesai, sekarang menuju ke tool 3. Tool 3, nah ini, nah, saya ulang lagi ya, mulai G28 sampai tulisan ini kita hapus, del kita ganti G0, kemudian X80 Z50, dan ininya tetap, ini G0 kita hapus. Kemudian nah ini pengulangan ulir ya anak ya. Jadi kalau saya hitung ini ada 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ada 15 kali, hanya diameternya akan turun sedikit-sedikit. Nah ini agar hasilnya lebih berkualitas, walaupun tidak harus ya, tidak harus, tapi agar hasilnya lebih baik lagi, pada saat terakhir ini kita tambah lagi dengan ukuran yang sama dengan ini di atasnya ini, maksudnya berarti ini saya ketik X14,376. maksudnya apa? Ini dilakukan pengulangan, ini dipotong selesai, diulangi lagi dengan ukuran yang sama, tujuannya hasilnya supaya lebih halus. Kemudian ini selesai. Nah sampai di sini ini dijauhkan, ini kita hapus, kita kembalikan nanti karena ini benda hampir selesai. Kalau biarkan toolnya nanti terlalu dekat dengan benda kerja, kita jauhkan. G0 sama seperti awal tadi, X80 Z50. Kalau sudah, persen paling bawah ini kita hapus. Nah ini sudah hampir selesai. Berikutnya saya lakukan pengecekan lagi, biasanya masih ada saja yang terlewat. T ini sudah, ini sudah. Nah ini anak-anak ya, ini hampir saya lupa ya, ini E kita hapus, E ini kita ganti dengan P, pitch ya, pitch itu kisar. Nah ini hampir saya lupa ini ya, P, E nanti kalau kalian muncul E dari box tadi itu menghasilkan E kita ganti dengan pitch ya. Kalau sudah oke, kita save. Nah berikutnya, karena bukan file NC yang dibaca oleh mesin tapi file teks dokumen, extensionnya itu bukan NC tapi teks dokumen. Nah kita lakukan save as lagi, ini sudah kita simpan. Berikutnya kita lakukan save as lagi, klik save as, klik file, pilih save as. Kemudian namanya tidak boleh nama seperti ini, harus kita ganti dengan standar CNC. Saya tulis CNC, terus nomor programnya 007 misalnya, saya samakan dengan kepalanya tadi. Kemudian ini save as type kita ganti text file, saya simpannya delete NC, kemudian save. Nah setelah itu saya cari hasilnya, karena hasilnya tidak langsung muncul, saya cari hasilnya. Caranya klik ini, klik folder explore dan masuk ke dokumen, pilih my cam, kalau saya membacanya my cam gitu aja ya, my cam, klik, kemudian pilih lead karena bobot, pilih NC. Nah kemudian saya cari file terbaru, ini anak-anak ya, ini program yang saya buat. Nah ini anak-anak ada yang saya lupa, makanya ketika nanti kalian save itu jangan langsung NC nya dihapus. Ini ada yang saya lupa, tidak saya kasih nomor. Sebenarnya tidak ada masalah, mesin berjalan, tapi kesulitan kita saat melakukan pengecekan. Baik, ini saya hapus lagi, ini saya buang, saya del. Nah
saya masuk ke NC lagi. Nah, ini tujuannya tidak saya tutup dulu karena ada yang lupa. Nah, ini kita kasih penomoran. Ini ada nomor terus gitu anak-anak ya. Caranya pilih NC function, pilih insert block number, kemudian ini biarkan dimulai dari 100, kelipatan penomorannya kita buat 55. Tujuannya apa? Jika nanti ada kekurangan program, kita menginsertkan ini ada spelling, ada celah. Misalnya nomor 105 salah, nomor berikutnya 110. Nah, kita buat 105, insertnya kita buat 106. Tujuannya begitu. Nah, kita klik OK. Nah, sudah muncul nomor sini. Tujuannya apa? Untuk pengecekan nomor berapa yang salah itu lebih mudah. Berikutnya saya lakukan save seperti yang tadi. Ini saya save ya. Saya lakukan save file, save as. Ini saya buat 007, ini text file, kemudian save. Nah, persis seperti sebelumnya, saya masuk, ini sudah ada. Karena ini sudah sudah berada di posisi PC, dokumen, mycam, lead, NC. Ini sudah masuk ke sini, saya cek. Nah, ini sudah ada nomornya. Nah, file inilah anak-anak nanti yang di copy ke flash disk, dan flash disk itu dimasukkan ke mesin. Demikian anak-anak seluruh rangkaian pembelajaran dari gambar, kemudian kita membuat mesin tipe, toolpad, dan seterusnya, hingga pengeditan program. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.